Carol memeluk tubuh Albert yang atletis. Albert mencium bibir Carol dan memainkan lidahnya. Albert beralih dari atas tubuh Carol ke samping Carol dan menarik Carol dalam pelukannya. Mereka pun tertidur. Jam menunjukkan pukul 5.00 WIB. Tanpa disadari alarm Albert bangun. Kejantanannya berdiri di pagi hari. Tanpa pikir panjang, Albert langsung menjilati buah melon Carol dan memainkannya. Melon Carol menegang. Carol yang masih setengah sadar hanya menikmati setiap cumbuan yang diberikan Albert. Albert memeriksa punya Carol dan ternyata sudah basah oleh lendir. Albert langsung mendorong terongnya ke dalam kenikmatan Carol. Carol. Suara desahan pelan. Albert mulai menggoyangkan pinggulnya dan Carol yang tadinya setengah sadar akhirnya membuka matanya dan tersenyum manja kepada Albert. Tanpa menunggu waktu lama, Albert pun mengeluarkan lendir dari kejantanannya. Mencium Carol. Dia melihat Carol terlihat kecewa. Dia mengerti yang Carol inginkan. Dia kembali mencium Carol, melumat habis buah melon Carol. Berganti posisi, Carol duduk di depan Albert. Albert menciumnya dari belakang dan memainkan buah melon itu, menggocok-ngokok punya Carol dengan tangannya, memainkan kakang Carol. Ouch! Merangkul badan Albert membelakang. Albert memandu Carol dan berbisika, sayang, memeg Carol akhirnya mengeluarkan cairannya. Albert kembali tidur dengan memeluk Carol, yang masih tidak memakai benang sehelai pun. Matahari sudah sangat tinggi dan mereka belum bangun. Akhirnya Carol terbangun dahulu, lalu berdiri melihat bercak darah di atas spraynya. Dia sedikit pun tidak merasa sedih atas apa yang terjadi. Carol masuk ke kamar mandi, menghidupkan showernya. Tanpa disadarai ketika Carol sedang mandi, datanglah Albert, dibelaeng memeluknya dan amat terasa. Punya Albert sudah menunggu untuk dimanjakan. Mereka berciuman. Carol meraba tubuh Albert yang atletis. Albert tersenyum dan menciumi bibir Carol, memainkan lidahnya di dalam mulut Carol. Albert menuntun tangan Carol memegang batang terongnya. Carol meraba-raba dan mulai mengocok-ngocok batang tersebut perlahan. Carol berjongkok dan mendongak ke atas melihat Albert mengambil alih permainan. Memasukkan batang terong itu ke dalam mulutnya, mulai menghisap dan memaju mundurkannya di dalam mulutnya. Albert memegang kepala Carol dan menuntunnya. Albert. Ouch! Berlangsung beberapa menit. Albert sudah tidak tahan dan menari. Albert membalikan badan Carol dan menusuk Carol dari belakang dengan kondisi berdiri. Albert memainkan goyangannya dari belakang sambil meremas melon Carol dan menjambak rambut Carol. Mereka juga disirami oleh shower yang tidak terlalu deras. Carol. Lebih kencangkah? Albert berekspresi seperti menggertakkan giginya, menggoyang lebih kencang dan masuk lebih dalam. Karena Carol ketika sedang mandi tadi sudah mulai memainkan kacangnya sebelum Albert datang, jadi dia sudah sangat ingin. Albert beralih posisi menjadi duduk di lantai kamar mandi dan Carol menyusulnya duduk menghadap ke arah Albert dan langsung bermain. Mereka berciuman dan Carol memainkan peran naik turun. Tangan Albert sesekali menepuk bagian belakang Carol. Carol memegang buah melonnya sendiri. Carol memutup mata dan menghadap ke langit-langit, merasakan keindahan duniawi. Albert merasakan keindahan itu juga. Mereka sama-sama keluar di dalam. Setelah melakukan adegan itu, Albert menyabuni badan Carol, menggendong Carol ke kamar dan menciumnya. Albert, sayang mau lagi nggak? Berbisik ke telinga Carol. Posisi Carol baru saja siap mandi dan ditidurkan di kamar. Carol, pinggangku sakit. Udah berkata manja. Albert mencium lembut bibir Carol dan menarik selimut. Carol, lapar Albert. Sebenarnya Albert sangat lelah, tapi demi Carol ia pergi keluar untuk mencari makanan. Setelah sekian lama, Albert pergi keluar. Akhirnya Albert kembali ke kamar dan memberikan makanan kepada Carol. Carol membuka bungkusan makanannya dan langsung memakan makanan tersebut, juga menyuapi Albert. Sambil memakan makanan, Albert bertanya kepada Carol, "Apakah kamu tidak menyesal?"
aku sudah mengambil keperawananmu? Carol, semuanya sudah terjadi. Selain itu, kita melakukannya juga suka sama suka. Tidak ada yang harus disalahkan di sini. Mendengar perkataan Carol, seperti menganggap semuanya tidak ada yang penting. Jadi Albert berpikiran bahwa Carol hanya ingin main-main. Albert hanya mengikuti alur yang telah dibuat Carol. Pada saat yang bersamaan, pacar Carol yang berada di daerah lain menghubungi Carol. Just give me a reason, just a little. Handphone Carol berbunyi. Carol mengangkat video call dari Fajar. Posisi Albert di sini tepat berada di depan Carol. Jadi Carol melakukan video call dengan pakarnya sendiri di depan Albert. Carol, hayo Fajar. Halo, kamu lagi di mana? Carol, aku di apartemen. Di mana lagi? Kan kamu tahu aku di sini mau kemana lagi aku. Fajar, kek mana kerjaan kamu aman? Carel, ya seperti biasalah Fajar. Oh iya, aku mau lanjut kerja dulu ya. Tadi aku tuh nelpon kamu, cuman mau lihat keadaan kamu aja. Ya udah, bye Carol. Bye Carol melihat wajah Albert yang terlihat suram. Carol menyadari bahwa ia sudah melukai hati Albert. Meskipun mereka sekedar partner, tapi Carol merasakan bah Albert memiliki perasaan untuknya. Albert tidak mengatakan apapun kepada Carol. Setelah selesai makan, akhirnya Albert kembali ke rumahnya dan meninggalkan Carol di apartemen. Setelah Albert pergi, Carol mulai berpikir rasional. Carol, ini udah gak bener, aku udah tidur sama dia. Sepertinya aku harus melepaskan cowokku. Aku bener-bener gak bisa pisah sama Albert karena aku udah ngasih semuanya ke dia. Di sisi lain, Albert yang berada di rumahnya memegang HP-nya. Albert membalas chattingan dari para wanita lainnya. Meskipun Albert sudah tidur dengan Carol, ia masih tetap merespon wanita-wanita lainnya. Albert kacau dalam pikirannya. Albert, aku emang udah tidur sama dia, tapi dia jelas-jelas nelpon pacarnya di depanku. Aku tuh kayak nggak dihargain. Ya udah, anggap aja cinta satu malam. Setelah malam itu, Carol dan Albert tidak ada lagi berhubungan baik itu menelpon ataupun mengirim pesan, semuanya sama-sama diam. Dan pada akhirnya, Albert mengalah, ia menghubungi Carol duluan. Albert, halo Carol, kamu kenapa diam aja, kenapa nggak ada hubungin aku? Carol, kok aku yang hubungin? Kan yang cowok kamu, harusnya kamu dong yang hubungin aku. Albert, lah sejak kapan harus cowok yang menghubungi, sesekali juga boleh dong cewek yang ngubungin. Carol, enak aja harusnya kamulah yang hubungin aku. Inisiatif dong. Kamu kan cowok, masa iya aku yang hubungin duluan, gimana mau ditaruh mukaku yang cantik jelita ini?